Oke guys, akhirnya Ngobsan Ball sekarang balik lagi nih. Saya lagi rajin bikin konten nih ternyata. Karena banyak bintang tamu yang emang datang jauh-jauh. Gitu kan, kemarin sama Rajib dari Nangro Aceh Darussalam kan. Sekarang ada seseorang yang di samping saya. Lu jauh-jauh datang dari mana, Mas? Samarinda. Berarti naik apa tuh? Naik pesawat. Pesawat, parah. Oke, jadi teman-teman pasti penasaran kan yang ada di belakang ini siapa? Perkenalan diri dulu Mas, silakan perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Niro Duaramuri. Oke. Saya bermain di klub Liga 1 Borneo FC yang berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Woi, mantap. Ini patut dicontoh karena apa ya? Lu asli dari Cirebon sendiri? Iya. Maksudnya tinggal di Cirebon? Iya. Oke, teman-teman. Jadi Alvin ini emang asli dari Cirebon. Yang sekarang berlaga di kompetisi Liga 1 ya Mas Alvin? Iya. Benar. Tepatnya itu di tadi Borneo. Berarti satu tim sama Diego Mikel, Pak? Iya. Wih, parah. Saya sama Diego Mikel nih, lihatnya cuma dari TV. Doi udah ngobrol bareng mungkin, udah dikasih motivasi, tidur bareng mungkin. Kalau nakal enggak ya? Enggak. Oh, mantap. Itu yang harus dijaga sih dari pemain Liga 1 atau pemain Liga 1 siapapun. Attitude itu harus dijaga, nomor 1. Oke, Pin. Saya mau bertanya sama Alvin sendiri nih. Iya, Bang. Sebelum Alvin beranjak ke Liga 1, berarti kan Alvin jenjangnya itu berliku-liku, Pin. Ya, Bener gak sih? Benar, Bang. Oke. Saya mau nanya-nanya nih, Pin. Ya, sebelum Alvin ke Liga 1, pertanyaan dasar dulu deh. Alvin dulu sekolah di mana? Ya, dari SMP, SMA, sampai nggak tahu saya kuliah atau enggak kan Alvin? Saya nggak tahu. Jadi di sini Alvin menceritakan histori Alvin nih. Silakan, Pin, cerita. Yes. Ya, dulu saya sekolah di SDN 3 Wululor. Berulon. Ya. Oke. Terus ke SMP N2 Pleret. Dari SMP N2 Pleret saya pindah ke SMP Abu Mansur. Pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Iya. Oke. Nomaden berarti dia hidupannya. Oke. Terus dari SMP saya ke SMA Plumbon. SMA Plumbon. Iya, cuma 1 tahun di sana. Terus saya pindah lagi ke SMK Abu Mansur. Oke. Stop dulu. Sebelum saya menginterogasi Alvin ya. Iya. Masih. Kok bisa sih Pin Alvin pindah-pindah? Apa karena itu dan perintah dari sekolah yang emang menginginkan Alvin? Karena Alvin sendiri kan menurut saya berprestasi. Dulu juga saya main bola tuh kalau mau berprestasi itu emang diincer banyak sekolah-sekolah. Gitu, Pin. Apa emang Alvin sendiri diincer sama SMA tersebut atau SMP tersebut, Pin? Enggak sih, cuman saya itu jarang sekolah itu aja. Oh, jadi sekolah. Iya, latihan. Lucu juga teman-teman. Oh, jadi tuh kayak sekolah itu formalitas ya. Tapi sebenarnya pendidikan itu penting ya, Tina. Jadi sebenarnya kalau emang saya boleh bicara ya kalian jangan tinggalin pendidikan gitu kan. Betul. Ya, tapi bisa diimbangin dengan olahraga yang kalian miliki gitu, olahraga yang kalian suka gitu sih. Oke, jadi tapi udah terbayar. Tapi sudah terbayar sih, Mas Dia. Oke, alhamdulillah. Oke, Pin, SMP pindah-pindah apa segala macam. Berarti dari SD, SMP maupun SMA Alvin sudah berkecimpung dan suka dengan sepak bola, Pin. Jatuh cinta sama sepak bola. Iya, suka sepak bola dari kelas 3 SD. 3 SD Alvin sudah suka sepak bola. Oke, dulu sih mungkin Alvin ngalamin ya main bola nyokor gitu ya, nggak pakai sepatu gitu kan keseruannya. Cuman nambah naik tahun ini berubah mungkin Alvin apa ya mentalnya juga terjaga. Dan mungkin Alvin pun punya motivasi sendiri. Oh, saya harus sampai sini nih gitu kan. Oke kan? Dia kan prestasinya dia cuma sampai apa pon. Aduh, parah sih. Jangan contoh. Cuman saya suka sih ngefans sama dia. Mantep, disawer terus kalau main tarkam. Parah. Oh, berarti Alvin mencintai olahraga dan jatuh cinta sama sepak bola tuh udah dari kelas 3 SD. Mungkin dari keluarga pun ada, Pin. Maksudnya keluarga Alvin yang emang suka sepak bola juga. Ada nih orang tua, terus kakek kan dulu pemain bola juga. Oh, di mana tuh?
Dulu di ya kayak main tarkam gitu doang. Oh, kakek. Kakek ini siapa Pin namanya kalau Mas Bayu boleh tahu Pin? Saya lupa itu namanya. Waduh, awak Iya. kakek sendiri lupa. Ini sangat lucu sih, sangat kejadiannya sangat jarang ya, makanya sendiri lupa. Oke, mungkin kakek Sugiono mungkin namanya yang ada di buku-buku Jepang gitu kali. Enggak bukan. Iya. Ini hanya konten bercanda, jangan dibikin serius. Oke, jadi kakek emang suka sepak bola. Iya. Berarti mendarah daging punya sepak bola itu Pin ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Terus berarti dari kelas 3 SD Alvin naik ke SMP tuh. Nah, SMP berarti Alvin lebih menseriusi lagi Pin? Iya. Otomatis. Lebih latihan giat lagi. Oh, lebih giat lagi Iya, latihannya. Oke, berarti SMP berarti masuk SMP mana Pin? Sebelum pindah tuh pertama kali masuk SMP? SMPN 2 Pleret. SMPN 2 Pleret. Nah, di SMPN 2 Pleret sendiri di situ emang ada kayak ekstrakurikuler sepak bolanya enggak sih? Ada sih futsal doang cuman. Oh, futsal doang. Iya. Beda banget ya Pin futsal sama sepak bola Iya, itu ya, sangat Pin? beda kan. Nah, kalau Alvin membedakan futsal sama sepak bola itu gimana sih Pin? Saya mau nanya-nanya sedikit, nanya-nanya Ya bedanya kalau sepak bola kan gimana ya? Itu permain bola yang gimana ya? Ya dari segi pemain juga jumlahnya beda. Iya. Beda. Dari lapangan, ukuran Beda. lapangan juga beda. Otomatis ruang gerak pun lebih sempit kalau bermain Iya. futsal gitu kan. Kalau futsal kan lebih mementingkan otak itu yang main, bukan fisik. Bukan berarti di sepak bola pun nggak mementingkan otak kan. Sepak Iya. bola pun pasti otaknya akan jalan Jalan. gitu kan. Cuman emang kalau di sepak bola ya emang fisik harus disiapkan iya, dari stabil. sekarang gitu kan. Kalau emang lu berkecimpung di Pro Liga gitu ya. Terus dari SMP berarti lulus nih masuk Iya. SMA, otomatis lu punya motivasi sendiri Pin. Oh SMA saya harus kesini nih, SMA ini gitu. Lu punya target gak sih SMA yang pengen lu masukin gitu tuh? SMA yang emang lu pengen cita-citanya saya harus masuk SMA ini, atau emang dari lulus SMP itu udahlah sejalannya aja gitu? Dari dari SMP saya nggak terlalu memikirkan sekolah SMA itu. Oke. Jadi lebih mementingkan sepak bola aja. Oh, Sekolah oke, di mana aja yang penting ada sepak bolanya ya gitu iya. ya. Ada sepak bolanya yang penting bakat Alvin ini tersalurkan gitu Iya. ya. Oke, dan pada akhirnya saya juga kaget sih Pin, Alvin. Saya tahu Alvin itu ada di mana coba Pin? Ada kalau nggak salah di Abo Cirebon. Pernah ya? Abo Iya. Cirebon memposting Alvin. Ada pemain Cirebon yang emang dikontrak sama itu tim Borneo. Ada satu lagi. Iya. Ada 2 orang dari Cirebon tuh. Satunya siapa? Kuala Bahari itu kiper. Oh, kiper di Borneo juga. Iya. Oh, berarti dia senior sama Alvin atau gimana tuh? Senior sama aja senior. Oh. Berarti dia lagi pulang enggak? Enggak, dia masih sana, masih sibuk latihan. Oh, oke. Berarti Alvin dapat kayak cuti gitu ya? Iya. Oh, pulang ke Cirebon dulu kan pengen ketemu keluarga. Nah, otomatis Bin, ketika Alvin emang udah ada di Cirebon, itu latihan enggak sih? Dari pihak Borneo ngasih materi-materi latihan enggak, atau emang ya udahlah kalau emang Alvin mau pulang silakan gitu tuh. Ini Iya. emang jatah liburan dulu gitu tuh. Atau gimana, emang dikasih materi latihan, Bin? Alhamdulillah sih dari pihak Borneo dikasih materi latihan, suruh tiap hari latihan pagi sore, terus ditambah nge-gym lagi. Oh, Iya. gitu. Berarti ngasih materi latihannya itu lewat apa, Bin? Lewat ada ini surat. Oh, Iya, surat. langsung kasih Oke. suratnya. Enggak, barangkali misalkan saya nih jadi pelatih Alvin, Nah. lewat WhatsApp, Pin nanti latihannya gini ya, fisik lu harus muterin lapangan 10 kali gitu kan. Iya. Barangkali dikasih itu pesan singkat melalui WhatsApp itu pelatihnya gitu kan. Iya. Perasaan lu gimana sih, Pin, masuk Borneo gitu yang enggak lu sangka-sangka gitu kan? Ya sangat bangga sih bisa masuk tim Liga 1 kan. Di Cirebon nggak ada yang masuk tim-tim Liga 1 kayak gitu. Iya sih, emang Sangat susah masuk Liga tim kayak gitu. iya bener Pin ya. Iya. Berarti Alvin bangga ya. Iya, orang beruntung Dan lah. bisa mewakili orang Cirebon yang main di Liga 1. Soalnya belum ada Pin. Zaman dulu ada, saya seingatnya namanya Paris, ada Paris di Pelita Jaya dulu tuh. Iya. Ada yang namanya Paris ya. Dulu orang Mundu kalau nggak salah. Angkatan saya sih Paris. Cuman ya udah aja gitu tuh. Nah, Mungkin Bertahan lama. iya, tidak bertahan lama.
Pin, saya mau nanya juga nih Pin. Iya bang. Kalau ngobrolin COVID-19 ini nggak bakal habis-habis sih Pin. Iya benar bang. Oke, dampaknya tuh gimana sih Pin di persepak bolaan Indonesia? Ya sebenarnya tanpa saya tanya juga sebenarnya saya udah punya jawabannya. Dampaknya itu berpengaruh sangat besar banget tapi. Iya, sangat merugikan semua pihak kan, apalagi bener pemain sih. ya. Bener sangat ya. merugikan ya. Apalagi kompetisi ini emang harus sebenarnya itu dijalankan Bin. Iya, benar. Ya kan? Ya pemain juga nggak mau dong dicap gaji buta gitu Iya. kan. Kompetisinya maksudnya gaji tetap ngalir tapi Iya. kompetisinya ngekat gitu aja. Tadi saya dengar-dengar tuh kompetisinya akan berjalan Pin bulan apa gitu tuh. Bulan Oktober. Bulan Oktober kan? Iya. Sekarang bulan apa nih? Sekarang bulan November. Tuh udah lewat dong berarti. Iya. Cuman kan gimana lagi ya? Iya. Yang namanya juga yang ini ya, namanya juga COVID ya nggak bisa disalahin juga ya. Dan pemain pun nggak bisa salah juga dong gitu Iya. kan. Yang kasihan tuh ya sebenarnya manajemen ya Pin ya, Iya, yang udah bener. ngeluarin uang gitu kan, ngegaji pemain. Ah. Ya mungkin pemain-pemain Liga 1 pun yang kangen Pin, Iya. pengen berkompetisi gitu kan, main sepak bola gitu kan. Iya kan? Nah, kan apa Pin? Kan udah lama juga ini liga tidak dijalankan. Ditunda ya Mas Iya, Alvinnya, ditundanya. bener ya. Saya juga kangen sih ngeliat Liga 1 berkompetisi di Iya. televisi luar, apalagi ada pemain Cirebon itu Mas ya. Saya mau tahu nih Mas Alvin yang ada di anjing iki Badru Isun. Iki yang ngomong bola sama Isun nih. Itu saya tuh bangga Mas Alvin kalau Iya. kalau emang ada pemain Cirebon yang emang berkompetisi di Liga 1 apalagi masuk televisi. Jangankan saya, mungkin orang tua kamu kan bangga Mas Alvin. Iya, sangat bangga keluarga, apalagi kan teman-teman rumah itu sangat bangga sekali Ih, sama saya. parah. Iya. Mungkin akan bangga sekali kayak anjing ini Alvin teman saya cuy. Lu nomor punggung berapa Vin di sana Vin? Saya nomor punggung 14. Oke, Thierry Henry, Iya. Arsenal. Kalau striker Thierry Henry 14. Historinya apa tuh? Ah. 14 historinya apa? Oh iya, historinya apa nih? Kalau dia nomor 10 nih, Subasa Ozora. Dia pun saya tanya, kok lu bisa sih dia dipanggil dia Ozora, nama nickname Instagramnya dia Ozora, kenapa? Nggak tahu Mas, tendangan saya itu kayak Subasa gitu. Melintir di filosofinya. Iya. Alvin, itu nomor 14 tuh emang Alvin yang mau atau emang dikasih sama manajemennya? Emang Alvin yang mau itu disuruh. Oke. Ya nomor punggung berapa kan? Saya ngomong nomor punggung 14. Kenapa tuh alasannya Alvin milih nomor 14? Dari dulu saya pakai nomor punggung 14 dari Oh. kecil, ya. Oke, dari kecil ya. Nah. Alvin posisinya sebagai apa Pin di Borneo itu? Saya sebagai posisi back kiri. Back kiri. Nah, Lah, sama Diego Michel dong. Michel kan kiri juga kan? kanan kalau di Michel. Oh, Michel Iya. kanan. Iya. Jadi dia nggak merasa tersaingi ya. Nah, Berarti itu kan, Michel kanan, kamu kiri. Tapi masih bisa aman lah ya. Oke. Salaminnya Pin dari Bayu Tegar Wijaya untuk Diego Siap, Pak. Michel. Ini saya Saya salamin. ngefans banget tuh sama dia. Soalnya kalau saya ngefans ke Diego Michel, apa ya? Lifestyle-nya sih yang saya suka gitu kan, di luar lapangan maupun di lapangan gitu loh. Iya. Dengan dia yang bertato banyak gitu kan. Iya, gagah orangnya itu. Parah sih, parah. Dia mungkin saya Diego Michel, Stefano Lillipali, Ivan Badim yang saya suka. Iya. Urutannya itu sih. Suka Parah. sama tatonya atau gimana itu, Bang? Suka sama lifestyle-nya, Bin. Oh. Di luar lapangan maupun di Oh. dalam lapangan, lifestyle saya suka banget. Karena saya suka ngepoin Diego Michel Iya. juga kan, gitu kan. Dia kayak gangster banget dandannya, kalungnya Iya. emas. Dan sampai sini di fallback kan ya. Ah, tolonglah fallback Diego Michel, saya nge-follow nggak di fallback. Jangan lupa di follow itu, Bang. Siapa Iya. nama IG-nya? Bayu Tegar Wijaya, Ya. tolong nanti sampaikan ke Diego Ya, Michel Pak. kalau lu sampai di mes di sana ada mes. Iya, ada mes. Oke, kembali lagi obrolan yang serius nih Pin. Iya. Alvin bisa sampai ke Borneo itu gimana Pin ceritanya? Apakah ada link yang emang maksudnya ada link yang emang Pin ini lu harus ikut seleksi Borneo, Bapak yakin bisa, lu bisa ngelaluin ini atau gimana Pin? Saya dulu kan bermain di Kalteng Putra. Apa? Nah, di Kalteng Putra. Kalteng. Iya. Usia 18 jadi pro itu waktu itu zaman Oh. 2015. Tapi Kalteng tuh ada di Liga 1 nggak sih? Waktu tahun lalu ada, sekarang di degradasi kan? Oh, Iya. Kalteng tuh Mitra Kukar tak? Bukan, beda lagi kan kalau Kalteng kan Kalimantan Tengah. Oh iya. Iya. Oh beda lagi. Oke. Terus Terus saya
suka mengikuti arahan dari pelatih. Terus saya mengikuti Pak Bagja itu. Pak Bagja. Pak Bagja dari senior, dulu tuh. senior. Pak Bagja tuh emang dari dulu. Saya juga dulu tuh sama Umar, tahu ya? Umar teman. Saya tuh suruh ikut seleksi di Persita Tangerang. Cuman mental ya nggak dilanjutin. Udah down duluan. Udah deh. Saya tuh cuman sekedar di sana tuh emang ikut latihan, beberapa kali latihan. Cuman karena aduh saya belum siap ninggalin Cirebon. Karena saya anak pertama harus menghidupi hari-hari saya. Mungkin kayak gitu, Pin. Itu juga kan bagian dari mental, Pin. Jadi saya nggak bisa untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya. Saya di sana kan ada, udah Bapak serahin kamu nanti ketemu sama Om Firman di sana Umar tuh. Cuman ya emang saya mental sih, Pin, yang belum bisa saya laluin. Berarti emang mental tuh berpengaruh ya, Pin? Berpengaruh dari sepak bola itu, mental itu, Pak. Berpengaruh di dalam lapangan maupun di luar ya. Oke, Pin, lanjut lagi, Pin. Iya, Pak. Oke, berarti Alvin nurut tuh arahan pelatih. Pelatih yang Alvin inget omongannya tuh apa, Pin? Yang Alvin pegang dari pelatih. Yang pertama pasti mental kan. Kalau di luar Jawa itu mentalnya harus kuat, bagus kan. Terus kata pelatih itu kalau latihan libur sering latihan tambahan sendiri. Jadi tanpa suruhan pelatih inisiatif. Entah fisik, entah apa gitu kan ya. Oke. Nah, siapa pelatih yang mengarahkan Alvin ikut seleksi atau ke Borneo atau Pak Bagja tersebut yang ikut turut serta? Pak Bagja sendiri sama Ulutina. Waktu itu ada Borneo kan ini diwajibkan harus Liga 1 kan harus ada U19-nya buat ke Piala Dunia itu. Maksudnya gimana nih? Pemain si pihak tim Borneo emang harus menyediakan pemain mudanya gitu? Bukan. Atau gimana? Jadi Liga 1 itu tim Liga 1 itu harus wajib ada pemain U19-nya. Berarti nggak hanya Borneo ya yang ada U19-nya. Oke, saya baru tahu nih. Berarti yang ikut kompetisi di Liga 1 itu pasti ada pemain di bawah U23 gitu, pasti ada ya berarti untuk jenjang berikutnya. Jadi untuk jenjang ke Piala Dunia. U21 kan ada Piala Dunia itu nanti di Indonesia. Berarti nanti Piala Dunia ada nih di Indonesia nih? Iya, yang U19 itu. U19 di Indonesia. Saya juga bukan barusan sih. Beberapa hari kemarin tuh saya lihat Instagramnya Jokowi ngeposting tentang Piala Dunia gitu tuh. Tapi juga dipanggil. Iya, nanti saya panggil Jokowi untuk ngomong bareng sama Bahi Tegar Wijaya ya. Apakah benar 2021 itu bakal ada Piala Dunia yang saya harap Alvin masuk di skuad timnas. Itu kan cita-cita lu? Iya, dari kecil saya ingin jadi pemain timnas. Tapi belum rezekinya aja di timnas. Nah, emang Alvin sendiri sempat ikut seleksi timnas? Belum kan? Belum pernah. Belum, bukan rezeki, Pin. Emang belum ada ini peluang yang emang lu bisa ambil gitu. Jadi mungkin saya yakin kamu juga bisa, Pin, berkompetisi dan menjadi pemain timnas. Amin. Ya mudah-mudahan saja saya sekarang ini dipanggil timnas untuk mengikuti seleksi. Amin. Mantap. Saya dukung. Dan saya akan buktikan kepada coach Sintayong dan lainnya. Tolonglah Coach Sintayong ya. Nanti Alvin nih teman saya yang dari Cirebon ini panggil untuk mengikuti seleksi. Karena ikut seleksi timnas tuh, Pin. Seenggaknya dipanggil sama seleksi timnas aja udah seneng banget nih. Ya udah sangat bangga sih bisa masuk seleksi timnas. Bangga banget lah gitu kan. Permasalahannya kan apa? Saya masuk skuad atau enggak kan? Apa yang harus dilakukan? Ya tentunya dengan membuktikan kepada pelatih timnas. Bener gak sih? Walaupun saya gini-gini jadi pemain bola juga saya atlet dalam bersepak bolanya ya insya Allah gitulah. Karena ya saya dulu juga saya ikut pengen jadi pemain timnas. Jadi gini, Pin, saya sedikit bercerita ya. Iya, Bang. Waktu saya SMA itu, Pin, saya tuh sudah memplan diri saya, Pin. SMA, habis lulus SMA saya lulus masuk kuliah mana ya? Oke, saya dapat beasiswa di D3 di CIC, cuman saya nggak ambil karena pada saat itu saya nggak sepenuhnya beasiswa itu dibayarin sama pihak CIC tersebut gitu. Waktu pada zaman aku ya.
Jadi kayaknya tapi saya tetap ikut latihan sama Cece gitu. Ikut bertanding sama Cece, ngebela Cece gitu. Cuman abis lulus Cece gimana lagi ya? Oh saya dapet peluang nih sama Umar. Tadinya sama si Eko juga, Eko Boy. Suruh berangkat ke Tangerang tuh ikut seleksi Tangerang Persita. Cuman kembali lagi bener yang kata Alvin bilang, mental itu penting banget teman-teman. Penting di sepak bola mental itu. Parah. Cuman ya saya Alvin, saya jujur mentalnya tuh belum berani meninggalkan Cirebon. Alvin berarti umur berapa sekarang, Vin? 19. Nah, umur 19, Vin. Iya. Ini teman-teman tuh mungkin ya nggak tahu yang di luar sana ya. Iya. 19 tahun tuh masih berkecimpungnya menghambur-hamburkan uang orang tua. Iya, bener nggak sih, Vin? Ya maksudnya di luar sana, Vin. Ya bukan pemain sepak bola aja ya. Iya. 19 tuh umur 19 tuh mungkin lagi produktifnya di sepak bola. Kalau Alvin, ini kan di luar Alvin nih. Dia hanya cuma bisa menghambur-hamburkan uang, gitu kan. Ya saya bangga sih Vin sama Alvin. Oke Vin, kembali lagi ke Borneo nih. Iya. Kok bisa sih Alvin langsung diangkat jadi pemain senior di Borneo FC? Padahal kan Borneo pun punya apa sih juniornya kan? Iya, punya. Nah, apa yang bisa membuat pelatih percaya sama Alvin? Waktu itu kan ada seleksi di Jakarta buat ke senior, ada Kut Gomez sama Bang Ponario di Jakarta itu ada seleksi kan. Nah, mereka nonton di stadion itu. Nah, terus berapa minggu kemudian saya dipanggil untuk seleksi ke senior. Oh, berarti pas ada Ponario itu lu tuh udah bermain di Borneo tuh? Udah. Oh, udah. Terusan tapi lu yang 19-nya. Iya, berarti yang juniornya kan ya. Terus apa yang lu ingat dari kata-kata Ponario atau coachnya sendiri ya? Gimana sih ya, belum ngomong waktu itu, nggak bicara. Yang ngomong itu Om Firman. Ya. Merekomendasikan ke tim senior. Iya. Om barangkali ya Firman juga ngomong kan, Om Firman ngomong, coba Vin, lu ikut ke, coba lah Vin, Alvin ikut ke seleksi yang senior lah, Abang yakin Alvin pasti bisa lah kayak gitu. Soalnya kalau katanya kayak gitu, doi kalau ngomong, aku yakin Alvin bisa. Dan pada akhirnya Alvin membuktikan masuk ke skuad senior. Pemainnya siapa aja Vin? Skuad sekarang Borneo nih, yang saya tahu kan Diego Michel, terusan siapa lagi ya? Apa sih Akbar itu tuh yang pemain tengah tuh? Asri Akbar. Dia udah nggak di tim Borneo lagi. Oh, udah nggak di. Dia udah pindah. Sultan sama. Nah, itu legenda Samarinda ya. Abang Sultan. Terus siapa? Kipernya yang ganteng, Nadeo. Nadeo udah pindah ke Bali, udah dibeli sama Bali United. Oh, parah sih Nadeo sih. Iya. Dia parah banget. Dia masuk timnas tuh. Oh iya. Ya oke, teman-teman. Ini banyak banget yang harus dikupas tuntas seperti buah manggis. Aduh, parah sih. Saya bakal ngulik-ngulik nih Vin tentang kamu di Borneo, Vin. Iya, Pak. Karena saya pun suka dengan tim itu. Yang pokoknya saya suka lah baju tim yang warna oranye itu, pasti saya suka. Pin. Iya, Pak. Nih, lu kan ada di tahap Borneo nih, Pin. Sebenarnya cita-cita lu nih, Alvin tuh pengen lu main di tim ini gitu. Apa nih timnya, Pin? Ya kalau Borneo kan mungkin menjadi batu loncatan. Gak munafik sih, Vin. Iya, betul. Bener gak sih? Ya kalau misalkan ada tim lain yang emang pengen Alvin gitu tuh dengan salary yang lebih gede, kenapa enggak? Why not? Gitu kan. Alvin sendiri pengen gak bermain di tim ini gitu tuh? Iya, pernah pengen sih. Dari dulu saya suka Persija. Iya. Kenapa, Vin? Lo pengen ke Persija? Alasannya? Dari dulu saya sangat cinta sama Persija. The Jack. Oke. Kenapa nggak ke Persib gitu, mencoba Persib atau tim-tim besar lainnya kan seperti Bali United gitu kan? Mungkin nanti insya Allah kalau mereka membutuhkan saya pasti saya akan ke sana. Oke, siap. Jadi itu pertanyaan tegas dari Alvin. Ya, setua Salamon bukan. Alvin. Oke, jadi Persija barangkali dari manajemen Persija nonton,
ini ada anak muda dari Cirebon yang emang pengen berkecimpung di dunia persepak bolaan Persija. Oke, saat ini dia lagi ada di Borneo gitu kan. Kontraknya berapa tahun di Borneo? 5 tahun kontrak di Borneo. Wow. Iya. Sekarang 19 berarti umur 26. 24. Oh, 19 ke 5 tahun. Oh iya 24. Berarti 24 tuh lu masih punya jenjang karir yang sangat panjang, Bim. Iya. Oke kan? 24 itu dia umur berapa, Dek? Sekarang 24. Beda jauh sama Alvin. 18. Serius sih. Serius. 23 gua. 23. Harusnya dia bisa menjadi pemain timnas U23 ya? Iya. Kenapa enggak? Mungkin belum rezekinya dia. Oh, belum rezekinya. Mungkin usahanya kurang kali ya. Iya, sama doanya kurang ya. Oh, dia kurang doanya. Tapi berarti menurut saya Alvin di Persija hanya keren banget sih. Bermain sama legend Ismet Sofian dan lain-lain, Bambang Pamungkas kan, Marco Simic. Apa? Pamungkas sudah gak main. Oh iya, dia sudah di manajemennya ya, di Persija ya. Oke. Ya saat ini berarti Alvin ya udah jalanin dulu di Borneo, mudah-mudahan karirnya lancar kan, Pin. Ya, Pin ya. Oke, saya mau nanya lagi nih, Pin. Ini sebenarnya nggak perlu harus Alvin sebut sih. Oke. Dalam kontrak 5 tahun, Pin. Nominalnya berarti sangat lumayan dong, salary-nya, Pin. Alhamdulillah sih bisa buat per hari-hari, buat jajan, buat ngirimin orang tua itu. Alhamdulillah, masya Allah ya, syukur-syukur bisa menaikkan haji. Amin ya Allah. Amin ya. Soalnya kan ya ada sesuatu yang emang harus diperjuangkan dari lu gitu kan, dari lu. Saya sih pengen punya saran Bin buat lu, boleh nggak saya ngasih saran? Jadi gini, Bin, nggak selamanya Alvin ini bermain sepak bola terus, bener nggak sih? Betul, Bang. Nah, saya harapannya Alvin tuh punya setelah pensiun di persepak bolaan yang ada di Indonesia ini, Alvin punya usaha sendiri yang Alvin suka gitu kan. Kalau passionnya di sepak bola, entah Alvin punya konveksi jersey, entah jual beli sepatu di toko, Alvin punya sendiri, atau usaha-usaha lainnya, Vin. Karena nggak menutup kemungkinan kalau kita mengandalkan gaji salary dari sepak bola terus gitu tuh akan habis, Bin. Akan mengikis, nggak kerasa gitu tuh. Nah, uang gaji saya kemana ya? Selama ini tempelnya apa gitu kan? Nah, jadi saran saya Alvin harus bisa antisipasi itu, Bin. Jangan apa ya, kayak mengalami kesenangan sesaat gitu, Bin. Iya, betul, Bang. Itu sih saran saya gitu kan. Ya mungkin pemain-pemain lain kayak Evan Dimas mungkin dia punya usaha lain kan di luar sepak bolanya, kayak siapa, Tony Sucipto gitu kan. Gitu kan. Jadi saran saya Alvin harus bisa menabung sih, Bin, di luar itu gitu kan. Oh ya, kembali lagi ke berbicara lagi ke salary, Bin. Salary Alvin berarti lumayan ya, Bin ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya pokoknya segitulah. Jadi seenggaknya ya tidak bisa apa ya, tidak merepotkan orang tua ya, Bin. Orang tua pun bangga kan dari bisa ngirimin uang gitu kan. Ya mungkin kebutuhan Alvin pun apa sih di usia 19 nggak terlalu banyak kan. Jadi itu ya udahlah secukupnya aja sih ya. Itu sih, Bin. Oke, Bin. Berarti 5 tahun di Borneo dengan kompetisi Liga 1 yang lagi ditunda, Bin. Iya, Bang. Itu gimana, Bin? Maksudnya apakah ya udah pemain mah nunggu liga bergulir aja, liga berjalan, Bang, gitu? Atau emang apa sih, kayak pelatih pun ngasih materi-materi latihan gitu? Dari pelatih sih nggak apa ini, kasih materi-materi latihan untuk di rumah. Kan kita latihan udah 70%. Buat main di liga. Nah, kita tingkatkan dari kata pelatih itu harus 80% dan nanti ditingkatkan sampai 100% buat liga mulai ini. Dan Alvin tahu nggak sama manajemen Alvin liga mulainya kapan? Tadi kan bilang Oktober kan ditunda lagi. Sampai kapan, Ben? Insya Allah Januari ini mulai liga. Iya sih. Saya juga katanya mah ya maksudnya Januari itu udah mulai boleh konser-konser lagi gitu sih. Boleh kayak ngadain aktivitas lagi ya, mudah-mudahan. Berarti Alvin di luar
sekarang kan kompetisi liga kan lagi nggak ada ya, Bin? Iya, Bang. Hitungannya. Sekarang aktivitas yang Alvin lakuin tuh ngapain, Bin? Saya kalau aktivitas di rumah cuma latihan doang. Latihan, Iya. paling beraktivitas lainnya ya selayaknya orang-orang di Iya. luar aja ya, kayak berbakti pada orang tua, Iya, kan betul. gitu aja. Oh berarti berarti Alvin nggak apa ya, kayak nggak sedikit tertarik misalkan ada orang yang ngajak tarkam itu nggak sedikit tertarik gitu? Enggak sih, dalam tarkam itu enggak tertarik sama dunia pertarkaman. Oke. Karena kan usia masih muda juga, takut kena cedera di tarkam. Oke. Iya. Terus juga yang saya kasih masukan sedikit, kalau usia ya Alvin kan udah menjadi pemain Liga 1, Bin. Iya. Menurut saya satu nggak baik juga sih pemain Ah. Liga 1 main ikut tarkam Iya. gitu tuh. Toh kalaupun ia ikut pun hanya menyalurkan mencari keringat lah sebenarnya gitu betul, kan. Iya. Nggak melihat kayak oh ya lu salary-nya berapa nih yang lu mau kasih ke gua gitu, enggak kayak Iya. sekonyong-konyong Alvin jual mahal gitu. Enggak. Hanya menyalurkan keringat nih Iya. daripada Alvin diem di rumah, bener gak sih, Vin? Jadi tuh kayak gitu. Yang penting Alvin bisa menjaga stamina, Iya. menjauhi cedera, karena Iya. tahu sendiri kan di Liga Tarkam tuh kayak gimana sih mainnya. Iya. Cerak. Nah, siapa yang rugi? Ya Alvin sendiri, Iya, gitu sendiri kan. yang rugi. Iyalah. Jadi tuh menurut saya sarannya ya udahlah, kalau misalkan di Tarkam pun Alvin mungkin kayak gimana ya? Ya silakan, saya sih sebenarnya Iya. nggak melarang Alvin main dimanapun gitu tuh. Yang penting masukan dari saya sih ya hati-hati aja, karena Alvin ini apa ya, asetnya itu kaki, Vin, main sepak Iya, bola betul, itu. Bang. Kalau kaki udah putus atau patah retak, gimana coba? Iya, yang ini kan yang rugi diri kita sendiri. Yes, that's right, Vin, bener. Jadi Alvin menurut saya udahlah, mending nggak usah kayak ngikut tarkam, kompetisi Iya. tarkam, liga domba, liga wedus, liga ayam, apa udah mending nggak usah deh, hindari Iya. kayak gitu. Terkecuali emang kayak kalau ada temen yang ngajak, Pin mau olahraga nggak nih? Saya mau fun sepak bola. Itu kan Iya. bahasanya beda, fun sepak bola, tapi ada musuhnya nih dari tim ini. Yuk barangkali Alvin mau Mencari olahraga keringat. mau nyari keringat, timbang diem-diem Iya, aja di rumah. mencari hiburan. Iya, mencari hiburan, jadi gitu, Vin. Iya, Bang. Jadi kalau misalkan ditarkam, menurut saya mending Alvin janganlah, Iya. gitu lah. Menjaga aset yaitu kakinya. Saya gitu. deh. Iya, kayak dia tuh, tarkam terus disawer, parah. Oke, Vin, kembali lagi di perbincangan tentang Alvin dan Borneo ya. Iya. Otomatis COVID yang sedang melanda seluruh dunia, ya bahkan penonton pun nggak ada, Pin. Yang Iya. saya lihat di. Tapi sudah ada penonton di Rusia. Sekarang kan udah banyak juga yang nonton bola gitu. Oh udah ada. Iya. Sekarang saya nggak tahu sih. Sebenarnya Borneo itu apa ya? Fanatik penontonnya itu oke juga sih, Iya, yang saya banyak lihat. juga penontonnya. Penontonnya tuh apa sih, antusiasnya, Pin. Nah, Apalagi iya, Bang. Borneo itu apa ya? Masanya tuh militan. Iya, betul. Ngerti gak sih? Hampir setiap main itu penuh. Iya. Karena yang saya lihat stadionnya Borneo itu kayak Lebak Bulus. Stadion Iya, Lebak Bulus betul. zaman dulu. Iya, zaman dulu Persija itu. zaman dulu di Lebak Bulus kan. Iya. Cuman stadionnya itu ditutup sebelah Iya. sini, enggak stadion kayak Bung Karno gitu kan. Iya. Ya saya harap ya Borneo kalau ada sedikit rezeki itu punya stadion Iya. yang keren kan, kayak Persiba Balikpapan kan. Iya. Itu stadion keren banget. Cuman Kan. yang saya suka dari Borneo yaitu sih fanatik penontonnya, support dari penontonnya, Iya. gitu kan. Oke, Ben, nanya lagi nih tentang Borneo FC nih. Nah, Alvin dikontrak 5 tahun di sana, dari Alvin usia yang 19 tahun sampai berarti 2000 ya, umur berapa, Ben? 24 tahun. 24 tahun. Nah, misalkan Iya. Alvin masih dibutuhkan nih sama pihak Borneo. Terus dengan karir yang emang Alvin jalani selama 5 tahun di Borneo itu apa ya, Alvinnya itu bagus, performa Alvinnya itu bagus. Terus ada tim besar nih, contohnya kayak Persija, Bali United atau Iya. Persib Bandung mengincar Alvin nih. Apa yang Alvin lakukan dong? ya yang saya lakukan tetap sih jaga apa namanya, tetap mengikuti keputusan dari
ketua saya. Oke, jadi jadi kayak Alvin kayak pemain bola tuh Bin kayak ada agennya gitu kan. Iya, ada agennya. Berarti Alvin pun punya agen, Bin? Ya cuman saya ngikutin Bapak Bagja sama Firman Utina doang. Oh, oke. Jadi ketika emang udahlah Bin, Alvin sebaiknya udah bertahan di sini aja. Ya Alvin bakal nurut gitu tuh. Iya. Oke. Jadi keputusan Alvin tuh ada di tangan mereka gitu ya. Iya. Oke. Tapi menurut saya alangkah baiknya Alvin pun nanti kedepannya bisa ngambil sikap sendiri dan keputusan sendiri Bin, gitu kan. Dengan penyampaian yang enak gitu kan, gitu kan, maksudnya penyampaian lu bahasanya Alvinnya enak ke Om Firman atau ke Pak Bagja gitu kan, gitu sih Bin. Karena Alvin masih muda dan banyak mungkin apa ya kayak tim-tim lain mengincar pemain muda gitu kan. Oke Bin, kembali lagi di Borneo nih. Iya. Berarti Alvin di sana udah sempat latihan Bin? Sudah sempat 2 bulan lebih saya latihan di situ. Oke. Tapi belum ada pertandingan ya? Belum, cuman ada cuman pertandingan sparring doang lawan Persiba Balikpapan. Oke. Jadi itu mah di luar televisi ya, di luar liga ya Bina. Persiba Balikpapan sendiri masih Liga 1 kan atau turun? Kasta? Iya, turun Liga 2. Oh. Iya. Oke. Mudah-mudahan ya Persiba juga bisa fight ya ke depannya ya. Karena Persiba juga pemainnya ya bagus-bagus sih zaman dulu ya, bagus. Apalagi stadionnya, Bin. Iya. Persiba Balikpapan ya. Oke. Stadion Batakan yang suka timnas main di situ ya. Iya. Cuma jarang aja sih, jauh sih ya. Kalau stadionnya si ini Borneo apa sih namanya? Namanya Sigiri Samarinda. Sigiri Samarinda. Iya. Yang kalau masanya itu militan cuy kalau saya lihat di situ ya. Ronald Fagundes sempat kan di situ kan? Iya, tapi dia di Persisam, bukan di Borneo FC-nya. Oh iya, astagfirullahaladzim, lupa. Soalnya hampir bajunya hampir mirip. Iya. Orang juga, Persisam Samarinda sama Borneo gitu kan. Berarti Diego Michel, Danilo Fernando pernah juga di situ. Iya, pernah. Di Alvin, di tim Alvin. Kurang tahu juga sih kalau soal pemain yang dulu-dulu itu. Oh iya. Iya. Karena masanya juga beda kali ini. Yang masih bertahan satu tim sama Alvin siapa aja selain Diego Michel? Sebutin dong barangkali teman-teman juga pengen tahu. Abang Sultan sama. Oke, satu. Terus Gianluca kiper itu. Gianluca? Iya, kiper dari dulu dia. Dari juniornya. Oke, Gianluca. Ya. Terus Bang ini siapa Wahyu Tole itu. Oke. Iya, dari junior juga. Oke. Wildansyah, Abang Wildansyah. Oke. Banyak sih pemain-pemain yang dari dulu terus sampai sekarang masih menetap ya. Ya mungkin gini Pin. Yang saya lihat dari pemain-pemain dulu tuh uang itu bukan tolak ukur mereka, gitu nggak sih? Jadi itu kayak yang kenyamanan dia antara pemain dan manajemen, nggak sih Pin? Betul Bang. Jadi tuh uang tuh walaupun lu digaji berapapun, mungkin 100 juta atau 1 M gitu kan, kalau dianya nggak nyaman di tim tersebut, mau apa dong? Betul Bang. Jadi tuh mungkin dia menjadi apa sih, uang itu nggak menjadi tolak ukur. Yang penting itu dia bisa menjadi starter kan, starter pemain dan manajemennya enak. Menit kan? Bermainnya itu. Benar, berarti Alvin sudah termasuk menjadi starter dong, entah cadangan atau itu karena kan udah masuk senior dong. Iya. Oke kan. Nah sejauh ini Pin, Alvin percaya diri nggak sih kalau Alvin sendiri bisa menjadi line up pemain nih di 11 pemain awal gitu? Alvin percaya diri nggak, yakin nggak? Saya sangat yakin sih bisa masuk tim Borneo yang intinya. Oke. Yang penting percaya diri aja. Benar. Dan sama mentalnya itu. Benar sih. Mental lagi-lagi mental guys. Karena mental itu sangat penting banget sih gitu. Nggak hanya di sepak bola. Di kompetisi kayak badminton, mungkinan basket, berenang, kan mental. Saya juga pernah dulu, apalagi di dunia tarkam itu mental memang harus diuji banget. Iya, soalnya kan main keras. Kalau kerasnya itu nggak hanya dari pemain, dari supporter juga, dari lapangan, dari omong-omongannya gitu. Yes, that's right. Dulu saya pernah kejadian ikut tim Bina Putra, Iya. Oke, tahu ya? Iya. Bina Putra. Saya main nih di Panguragan udah diomong apa-apa sama penonton tuh. Woi,
Wan kamu datang pemanasan itu lambat kayak artis. Itu udah kalau orang yang mentalnya down ya udah down. Dia juga pernah bercerita dia ikut kompetisi tarkam di daerah mana deh? Yang lu mau dipukulin sama satu masa penonton itu di Batang lu. Dia juga pernah mau dipukulin satu penonton karena dia ngegolin dan dia sih kan yang pemain masa ikutan jadi ya nothing tulus dia. Iya, tanggung jawab sebagai pemain yang emang dikontrak atau disewa gitu kan. Kalau rekaman bahasanya kayak gitu ya. Harus profesional juga kan. Harus profesional profesional gitu, Pin. Oke, Pin. Masih nggak kerasa nih udah 40 menit aja Pin kita berbincang-bincang gitu ya. Oke, Pin. Pesan deh untuk pemain-pemain muda yang berada di kota maupun Kabupaten Cirebon, Pin. Pesannya itu apa sih, Pin? Untuk mereka, Pin? Terus berlatih dan jangan puas diri. Yang penting itu jangan gimana ya? Jaga attitude juga. Harus percaya diri. Bener sih, Bin. Attitude itu penting, Bin. Di luar maupun di dalam lapangan, Bin. Iya, betul, Bang. Saya harap gini, Bin. Ketika Alvin menjadi sorotan publik atau sorotan media sosial atau sorotan siapapun, Bin. Saya harap Alvin tetap nunduk seperti padi, Bin. Oke, Bin. Jadi tuh nggak boleh kayak Alvin ya, nggak boleh yang kamu siapa gitu sih. Saya sih pengen Alvin yang kayak Alvin ya, ini Alvin yang dulu gitu tuh. Ini Alvin yang teman-teman kenal gitu, nggak sombong gitu sih di luar maupun di dalam lapangan gitu. Low profile lah, itu sangat penting, Bin. Gitu sih. Jadi jangan bener kata Alvin, jangan kayak yang berpuas diri, jangan sombong, itu emang itu harus dijaga, Pin. Jadi nggak sekonyong-konyong Alvin jadi pemain liga. Saya nggak mau main sama kamu lah gitu, tolonglah. Saya sih harap nggak kayak gitu Alvin gitu sih. Terus juga, Pin, apalagi, Pin, tips-tips yang mau kasih? Tadi kan attitude udah harus sampein, berlatih, jangan berpuas diri. Terus apa lagi nih? Maksudnya nih? Terus jangan sampai hilang kepercayaan. Jadi tuh kayak yang nggak percaya diri ya, Pin. Kayaknya saya nggak mampu deh. Gitu. Buktinya Alvin nyampe kan? Alhamdulillah dengan bergiat latihan, dengan menunjukkan performnya di lapangan. Karena tanpa kalian sadari juga, Alvin main nih. Ya dulu sebelum di Borneo mungkin Alvin juga pernah tarkam-tarkaman ya, nggak munafik ya, Alvin ya. Nggak munafik ya. Dan sama siapa? Dia gitu kan, sama Galuh mungkin kan. Ya mungkin, Pin, dari kompetisi tarkam tersebut, wah ada yang ngincer kan. Ada pemandu bakat, Pin. Ini mentalnya bagus nih pemain. Ini tenang banget nih pemain. Otomatis dia suka, Pin. Ya mungkin dari kompetisi tarkam juga Alvin bisa diincer sama apa ya, kayak yang pemandu bakat gitu kan. Tapi sejauh ini Alvin pernah gak sih tarkaman sebelum masuk Borneo, Pin? Sebelum masuk Borneo pun ya nggak masalah dong, tidak pernah mempermasalahkan ini gitu kan. Ya dulu saya sangat sering bermain tarkam. Cuma buat hiburan doang dan buat hiburan. Saya tekankan lagi ya, dia main tarkam itu sekedar mencari hiburan dan mencari keringat. Saya tekankan lagi. Pin, terus hanya mencari keringat dan buat hiburan, pengalaman juga itu. Oke. Jadi itu guys yang harus saya tekankan. Ketika Alvin sekarang sudah menjadi pemain Borneo, ketika lu musuhan bersama Alvin tuh hanya sekedar mencari keringat. Menyalurkan yang emang bakatnya itu belum tersalurkan sampai sekarang karena liga tertunda karena COVID. Bener gak, Bin? Betul, Bang. Jadi tuh lu nggak harus ngejudge Alvin ketika ada di dalam lapangan mainnya kasar apa gimana, karena itu tuntutan. Ketika ada di lapangan ya gimana lagi dong, gitu kan? Otomatis semua tim mengharapkan menang, bener nggak, Bin? Betul, Bang. Jadi ya Alvin tanggung jawabnya seperti itu, gitu sih. Jadi kalau teman-teman bertemu Alvin di fun football gitu atau lagi latihan, ya
jangan dianggapnya serius gitu, karena dia hanya mencari keringat gitu sih guys. Oke guys, jadi itu saja perbincangan saya bersama Alvin nih yang sekarang berkompetisi di Liga 1 Indonesia tepatnya ya. Mudah-mudahan sukses selalu ya Alvin ya. Amin. Mudah-mudahan selalu rendah hati, jaga hati itu di luar maupun di dalam lapangan, dan mudah-mudahan teman-teman bisa termotivasi ketika Alvin yang ada di Liga 1, kok Alvin bisa, kenapa saya enggak gitu kan. Oke Pin, ada yang mau disampaikan lagi Pin? Barangkali. Ya, atas kejadian tadi sore saya hanya meminta maaf, dan kejadian tadi sore saya hanya refleks doang itu. Oh, jadi Alvin tadi sore itu main hari ini berarti? Iya. Oh, jadi gimana Pin? Mencari keringat doang. Oh, mencari keringat. Emang kejadiannya gimana Pin? Bisa Alvin jelaskan, barangkali saya bisa meluruskan kan, bisa mengklarifikasi juga gitu. Kejadiannya tadi sore kan saya bermain sama Dea Wahyudin. Oke. Nah, saya oper 1-2 sama Dea Wahyudin. Oke. Dan saya kalah lari waktu itu. Oke, kalah sprint nih. Iya. Terus dia nggak sengaja atau sengaja itu mukul dada saya. Oke, berarti ketika dia lari sprint dia menggibet gitu ya tangannya ya. Berarti dia nggak polos berarti mainnya. Otomatis apa yang Alvin lakukan? Saya sengaja nggak refleks, saya nendang dia. Tapi itu waktu nendang dia itu saya nggak kena. Oh, nggak kena. Iya, sebenarnya itu nggak kena. Oke, jadi gini yang saya bisa ambil dari Alvin, ya mungkin ketika emang dia lari sprint dan siapapun pemainnya Vin, ketika dipukul tanpa nggak sengaja gitu, otomatis pemain siapapun bakal refleks Vin. Ada rasa ketidakterimaan, benar nggak? Betul. Karena saya pun ya sedikit ngerti dengan sepak bola gitu. Ketika ya contoh, saya dulu pernah kejadian sama Niko. Niko itu senior saya di CC. Tahu gitu. Saya loncat, saya disikut. Kena dong hidung saya. Lah, ini kok main kayak gini? Saya otomatis refleks emosi, tapi emosinya itu nggak menghajar Mas Niko karena saya menghargai Mas Niko karena senior saya gitu tuh. Cuman saya ngomong, Mas mainnya jangan kayak gini dong gitu. Ya dia pun nggak bisa disalahin dong karena main bola kan gitu. Dan waktu tadi sore saya itu hanya diam. Oh, hanya diam. Iya, dan mereka itu terus ngomong kata-kata kasar. Oh, kata kasar. Jadi mengintimidasi Alvin. Kira-kira gimana caranya orang ini emosi nih? Iya, betul. Oke, tapi Alvin nggak emosi kan di situ? Saya sempat emosi sebentar. Terus saya keluar lapangan. Iya. Harusnya pertandingan selesai. Oke, harusnya pertandingan selesai saat itu juga. Oke. Terus apa yang mereka lakukan dengan Alvin? Apakah dia bermain fisik, mengintimidasi? Awas lo pulangnya lo gak adang gitu, atau awas lo saya bakal lakuin sesuatu lo buat lo gitu. Apa yang mereka lakukan ke Alvin? Saya sempat balik terakhir waktu itu ya. Dia mengadang saya suruh berhenti. Terus saya berhenti kan waktu itu. Saya hanya diam, kata saya gimana. Terus kata dia ngomong terus. Nah, saya kan tidak terima pasti kalau gitu. Ya intinya sih gimana caranya Alvin ini naik nih emosinya nih. Iya, mereka memancing emosi saya terus. Oke, saya agak sedikit ngerti dengan strategi mereka sih, Vin. Iya, betul Bang. Ngerti nggak? Iya. Saya ngerti banget sih. Dan pada akhirnya saya tadi ditunjukkan salah satu foto yang mereka post di Instagram. Iya. Jadi gini teman-teman, sedikit saya kasih tahu. Sebenarnya ketika Alvin diajak main bersama temannya di, ya maksudnya entah tarkam, entah itu. Tapi dia itu bukan tarkam, itu hanya sparring doang. Sparring, jadi fun football ya. Fun football. Kalau bedanya cerita kalau tarkam ya emang ada panitia menyelenggarakan itu tarkam bisa dibicarakannya. Ini sih cuma fun football. Jadi menurut saya dari pihak Borneo pun sebenarnya nggak mempermasalahkan ini sih, karena di luar ini ya manajemen, di luar tim juga. Mungkin Borneo pun ya tidak bisa mensalahkan Alvin, dan kesalahan pun nggak sebesar-besarnya pada Alvin gitu. Dan saya tekankan lagi, ketika emang ada di dalam lapangan ya ada penghakim dong. Iya betul Bang. Ada wasit yang emang wasit pun bisa membela gitu. Ketika Alvin salah ya udah salah gitu tuh. Ketika pemain musuh salah ya udah salah, udah masalahnya beres gitu tuh. Dan nggak bisa kalian mengintimidasi Alvin seakan-akan Alvin itu merasa bersalah. Karena Alvin
pemain Liga 1 berattitude yang tidak beres, berattitude yang ini. No. Jadi kalian nggak usah mengejudge kalau si Alvin ini apa ya, kayak attitude-nya tuh nggak beres, nggak patut ditiru. Mungkin teman-teman, siapapun yang ada di posisi Alvin bakal melakukan hal yang sama. Jangankan di sepak bola, futsal pun kayak gitu, Vin. Iya nggak? Ketika Alvin disakitin atau pemain siapapun disakitin, ada ketimbulan rasa ketidakterimaan. Bener nggak sih, Vin? Oke, jadi kan? Ya mungkin Alvin di sini mengklarifikasi, ya minta maaf buat teman-teman yang memang tadi sore saya ngerasa disakitin sama Alvin gitu ya. Alvin minta maaf ya, Vin ya, di sini ya bisa klarifikasi. Jadi itu teman-teman yang bisa diambil ilmu. Ya saya harap Alvin tetap sabar lah. Maksudnya tetap bisa menjelaskan. Kalaupun ya manajemen sampai apa yang nelpon Alvin yang macam-macam, Alvin bisa menjelaskan secara yang penting penyampaiannya, Vin. Ya bener sih. Betul, manajemen juga nggak terlalu mikirin sih. Karena semakin tingginya pohon itu semakin kencang. Padahal waktu itu pertama saya terus diajarin Bang, tapi saya cuma tersenyum doang. Oke. Ya terus waktu itu dia sengaja mukul dengan keras itu. Oke. Sampai di luar lapangan juga kedengeran kan dia mukul itu. Oke. Jadi gini sih, Vin. Saran saya, ya bener, Vin. Tadi dia di luar ngopi Sunball bilang kan ngasih masukan Alvin. Udahlah, Alvin itu pemain yang lagi hype nih di Cirebon gitu kan. Udah, yang saya bilang tadi, kaki Alvin itu aset. Dan attitude Alvin itu sangat penting dipertaruhkan gitu kan. Di luar maupun di dalam lapangan. Jadi saran saya, udahlah kalau misalkan emang ada tarkam-tarkaman, udahlah Alvin mendingan, udahlah ini bukan posisi saya nih gitu. Bukan berarti ketika ada orang yang ngajak Alvin jual mahal, bukan teman-teman, bukan gitu. Jadi itu emang kalian harus mengerti juga ketika Alvin menolak ajakan kalian. Ya punten buat bos-bos yang mau ngajak Alvin, ya maaf kalau Alvin menolak karena Alvin sudah bukan porsinya lagi main di Tarkam. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengerti Vin ya di sini ketika Alvin menolak gitu. Karena reputasi Alvin dipertaruhkan, benar nggak? Betul, Bang. Ya kayak sekarang ini mudah-mudahan menjadi pelajaran Alvin. Ya, menurut saya ini mengintimidasi sih, bahasa mereka yang saya baca di Instagram tadi gitu. Oke, Alvin makasih banget udah berbincang-bincang panjang lebar nih pengalamannya. Mudah-mudahan sukses selalu di Borneo, kontrak selama 5 tahun ya, Vin ya. Dan mudah-mudahan masuk seleksi timnas, dipanggil. Saya yakin kamu bisa dan kamu bisa berjuang membuktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tentunya kota Cirebon bisa termotivasi dengan yang adanya Alvin yang ada bermain di Liga 1. Oke Alvin, makasih banyak. Makasih buat teman-teman yang udah nonton Ngopi Sunball hari ini. Saya sama Alvin nih sangat senang banget kedatangan Alvin yang udah liburan dari Samarinda datang ke Cirebon buat santai-santai ngobrol bareng, berbagi pengalamannya. Jangan lupa like, subscribe, and share kalau menurut kalian konten ini mantul. Dadah, bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.